Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas Sistem Informasi Bisnis A, dan di kesempatan kali ini kami akan membahas terkait paper review yang kelompok kami pilih, terkait Digital Transformation in Europe Union. Jadi, jurnal ini membahas terkait digitalisasi di wilayah Uni Eropa. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rezan Rahman dengan NRP 131 dan ada tiga kawan saya lagi yang bernama Hisham Mustafa dengan NRP 062, Muhammad Rafli Narendra dengan NRP 107 dan juga Gemma Zahran dengan NRP 108. Baik, yang pertama pada bab 1 ada pendahuluan. Jurnal ini membahas tentang perkembangan pesat teknologi dalam beberapa dekade terakhir yang telah mempengaruhi bisnis, pemerintahan, serta kehidupan sehari-hari. Inovasi teknologi tersebut telah melahirkan konsep ekonomi digital yang telah diperkenalkan oleh Top Scott. Dan konsep ekonomi digital ini menekankan pentingnya teknologi digital sebagai infrastruktur utama dalam model bisnis modern. Jurnal ini juga mencatat bahwa topik dari ekonomi digital dan transformasi digital saat ini telah menjadi perhatian utama, baik dari kalangan profesional maupun yang non-profesional, khususnya dalam dukungan industri 4.0 dan salah satu aspek penting dalam transformasi digital adalah pengembangan strategi digital yang jelas seperti yang telah dipromosikan oleh Uni Eropa melalui strateginya pada tahun 2020. Strategi tersebut dirancang untuk mendorong manfaat bagi orang-orang Eropa, usaha secara global dan juga lingkungan. Dan faktor yang mempercepat proses transformasi yaitu pandemi COVID-19, ya, di mana mengingat pembatasan sosial dalam mendorong bisnis untuk mengadopsi alat digital untuk keberlangsungan operasional. Investasi secara besar-besaran pada ekonomi digital menjadi salah satu fokus dari Uni Eropa, khususnya dalam program pendanaan seperti Next Generation. Baik, selanjutnya adalah daftar lampiran. Kami menggunakan judul jurnal yaitu Digital Transformation in European Union, North is Leading and South is Lagging Behind. Dengan nama jurnal International Journal of Information System and Project Management pada volume dan halaman 10 dan 4 dengan DOI sebagai berikut dan juga penulis yang pertama adalah Jan Hunnedy, 2 Peter Pisar, 3 Dahlia Susavage, 4 Mariana Peigbach. Pada tahun penulisan 2022 dengan reviewer kelompok kami sebagai berikut dan kami review pada tanggal 28 November tahun 2024. Baik, perkenalkan saya Gemma Zahran Ramadhani Putra dengan NRP 108. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tinjauan pustaka yang ada di jurnal tersebut. Oke, yang pertama di sini ada tujuan utama kajian teori. Jadi secara keseluruhan literatur review dalam jurnal tersebut itu membahas tentang landasan teori terkait transformasi digital di Uni Eropa, dengan memfokuskan pada tingkat kesiapan bisnis digital di negara-negara, khususnya di bagian Eropa Utara. Nah, yang pertama di sini ada transformasi digital. Dalam tinjauan ini tuh peneliti sudah menegaskan bahwa meskipun banyak penelitian yang telah mengkaji isu-isu terkait akumulasi modal digital dan tingkat digitalisasi, nah, jurnal ini tuh secara khusus menyoroti kesiapan digital di kalangan perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Di tinjauan ini penulis itu beranggapan bahwa banyak perusahaan di unit Eropa yang tertinggal jauh dibandingkan dengan pesaing global mereka. Nah, sehingga hal ini tuh bisa mendesak kebutuhan mereka akan strategi digital yang lebih baik. Lalu selanjutnya adalah kesiapan bisnis digital. Nah, dalam tinjauan ini tuh si peneliti berargumen bahwa e-commerce ini telah menjadi fokus utama dalam diskusi transformasi digital. Namun semakin lama perkembangan zaman, maka kebutuhan modern ini juga memerlukan peningkatan lebih dalam bidang teknologi digital.
seperti analisis big data dan cloud computing. Kemudian selanjutnya adalah bab 3 mengenai metodologi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif berbasis analisis multivariat untuk mengevaluasi kesiapan digital negara-negara anggota Uni Eropa. Metodologi yang digunakan dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan utama penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah mengukur intensitas e-commerce dan penggunaan solusi digital yang inovatif di negara-negara Uni Eropa. Dua, mengklasifikasikan negara-negara Uni Eropa berdasarkan kesamaan kesiapan digital. Tiga, menyusun peringkat negara-negara Eropa berdasarkan kesiapan digital secara keseluruhan. Selanjutnya adalah jenis data. Data yang diambil adalah data sekunder yang diambil dari sumber resmi seperti laporan resmi Komisi Eropa dan database Eurostat. Dengan periode pengumpulan antara tahun 2019 hingga 2021 bergantung pada ketersediaan data untuk setiap variabel dan validitas analisisnya. Variasi tahun pengumpulan data tidak signifikan dalam pengaruhi validitas karena tren adopsi teknologi cenderung stabil dalam periode waktu yang singkat. Selanjutnya adalah pemilihan variabel. Penelitian ini menggunakan 10 indikator utama yang mencerminkan aspek-aspek penting transformasi digital. Indikator tersebut meliputi pada tabel di bawah ini. Kemudian ada analisis cluster. Analisis ini mengkelompokkan negara-negara berdasarkan 10 indikator digital utama seperti e-commerce, pelatihan ICT, media sosial, cloud computing, dan big data. Data diubah menjadi z-scores untuk memastikan bobot yang setara, lalu kemudian dikelompokkan dengan metode hierarchy words minimum variance. Hasil cluster divisualisasikan menggunakan dendrogram untuk menunjukkan hubungan antar negara. Lalu selanjutnya adalah pemilihan variabel. Analisis faktor menyederhanakan dimensi data dengan mengidentifikasi faktor utama yang menjelaskan 78% variabilitas. Faktor ini merangkum berbagai indikator digital menjadi skor tunggal yang digunakan untuk menyusun peringkat kesiapan digital negara-negara Uni Eropa. Selanjutnya adalah tahapan analisis. Yang pertama adalah analisis variabel data. Penelitian membandingkan tingkat penjualan e-commerce dan adopsi teknologi inovatif seperti cloud computing dan big data di negara-negara Uni Eropa. Negara Denmark, Swedia, dan Finlandia menempati peringkat teratas, sementara Bulgaria dan Rumania berada di posisi terbawah. Selanjutnya adalah analisis klaster. Negara-negara Uni Eropa dikelompokkan ke dalam 7 klaster berdasarkan tingkat kesiapan digital. Klaster terbaik mencakup negara Denmark, Swedia, dan Finlandia, sedangkan Bulgaria dan Rumania berada di klaster dengan kesiapan terendah. Negara seperti Jerman dan Prancis masuk dalam kategori menengah. Yang terakhir adalah analisis faktor. Peringkat keseluruhan berdasarkan skor faktor menunjukkan Denmark, Swedia, dan Finlandia mendominasi, sementara Bulgaria dan Rumania tetap di posisi terbawah. Baik, selanjutnya masuk ke bab 4 terkait diskusi dan juga analisis. Jadi untuk analisis pertama terkait perbedaan digitalisasi antara negara-negara di Uni Eropa. Jadi pada grafik di sebelah kiri dapat dilihat 3 negara tertinggi yaitu Denmark, Irlandia, dan juga Swedia. Jadi ketiga negara tersebut untuk sistem enterprise-nya mereka sudah menggunakan e-commerce atau digitalisasi. Sedangkan untuk Bulgaria dan juga Romania mereka merupakan 2 negara yang tertinggal di Uni Eropa. Dan hal tersebut menunjukkan negara-negara seperti Denmark, Irlandia, dan juga Swedia menunjukkan dominasi dalam adopsi e-commerce, dan sedangkan untuk Bulgaria dan juga Romania ini tertinggal jauh dalam adopsi teknologi digital. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pentingnya dukungan infrastruktur dan juga kebijakan pemerintah untuk meningkatkan adopsi e-commerce di negara-negara dengan performa yang cukup bisa dibilang rendah seperti itu. Oke, jadi setelah sebelumnya membahas terkait perbedaan digitalisasi antar negara Uni Eropa, selanjutnya pembahasan terkait 2 teknologi yang digunakan di Uni Eropa paling banyak. Jadi untuk teknologi sendiri ada cloud dan juga big data, di mana cloud computing ini lebih populer dibandingkan dengan big data di sebagian besar negara. Seperti contohnya Finlandia, Swedia, dan juga Denmark. Sedangkan untuk big data sendiri, data analitik ini
paling banyak digunakan di Malta, Finlandia, dan juga Belanda. Oke, selanjutnya ada pembahasan terkait klasifikasi negara berdasarkan klaster analisisnya. Jadi di sini klaster analisis itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada digital leaders, digital followers, dan juga digital laggard. Di mana untuk digital leaders sendiri dihuni oleh Denmark, Finlandia, Swedia, Belgia, dan juga Irlandia. Kemudian ada digital follower yang dapat dibilang sebagai negara yang berada di level menengah dalam kesiapan digital, yakni ada negara seperti Jerman, Austria, dan juga Slovenia. Dan yang terakhir ada digital laggard, atau bisa dibilang negara dengan keterbatasan signifikan yang hampir dinilai di semua indikator. Nah, dan digital laggard ini dihuni oleh negara-negara seperti Bulgaria, Romania, dan Yunani, dan juga Latvia, seperti itu. Selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga terkait hubungan antara investasi digital dan juga kinerja e-commerce. Jadi dari tabel di atas ini menunjukkan adanya hasil yang hubungan yang positif antara kegunaan teknologi terhadap penjualan bisnis, di mana negara-negara yang menggunakan teknologi tinggi seperti big data dan juga cloud computing cenderung memiliki omset pada e-commerce yang lebih tinggi. Hal tersebut mencerminkan bahwa penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan daya saing di dunia bisnis. Sedangkan negara-negara seperti Romania dan juga Bulgaria ini, mereka terkendala mulai dari infrastrukturnya, hambatan administratif, rendahnya dukungan dari kebijakan pemerintahnya, sehingga mereka tidak dapat bersaing setinggi dengan negara-negara yang menggunakan teknologi tinggi. Masuk ke pembahasan terakhir terkait implikasi pandemi COVID-19. Jadi, beberapa tahun yang lalu terjadi wabah COVID-19, di mana wabah tersebut mempercepat transformasi digital di Uni Eropa. Dan COVID-19 sendiri mendorong adopsi teknologi seperti cloud computing dan juga e-commerce untuk mendukung operasional jarak jauh. Investasi digital meningkat pesat, namun kesenjangan digital antar negara tetap menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius, seperti contoh di beberapa pembahasan di awal tadi, di mana untuk negara-negara dengan teknologi tinggi yang sudah didukung, seperti Denmark dan lain-lain, sedangkan ada juga negara di Uni Eropa yang masih tertinggal terkait digitalisasinya, seperti Romania dan juga Bulgaria. Selanjutnya pada bab 5, kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama kesimpulan. Secara keseluruhan, penelitian ini menganalisis tentang transformasi digital dengan mengidentifikasi celah terkait kesiapan perusahaan. Hal ini menyoroti tema-tema kritis seperti perlunya strategi digital yang jelas, pentingnya teknologi inovatif, dan disparitas kesiapan di antara negara-negara Uni Eropa. Pekerjaan dasar ini tidak hanya menginformasikan metodologi yang digunakan dalam studi mereka, tetapi juga menekankan relevansi pertanyaan penelitian mereka mengenai kegiatan e-commerce dan kesiapan digital secara keseluruhan dalam konteks Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara negara-negara di Eropa Utara yang menunjukkan kesiapan digital tinggi dan negara-negara di Eropa Selatan serta Timur yang tertinggal. Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan strategi digital yang jelas serta teknologi inovatif seperti analisis big data dan cloud computing guna mengurangi kesenjangan digital antar negara anggota Uni Eropa. Oke, selanjutnya untuk saran, untuk meningkatkan kesiapan digital di seluruh negara anggota Uni Eropa, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung investasi dalam teknologi digital. Program pelatihan dan pendidikan juga perlu diperkuat untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, perusahaan harus didorong untuk tidak hanya berfokus pada e-commerce, tetapi juga mengeksplorasi berbagai solusi digital lainnya untuk tetap kompetitif di pasar global. Akhirnya, dan penting bagi negara-negara yang tertinggal untuk mendapatkan dukungan tambahan dari Uni Eropa agar dapat mengejar ketertinggalan dalam transformasi digital. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam presentasi paper review kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.